Oh, ini lagi mau pasang hebel noh. Jadi nanti ini mau dibangun buat ruang sholat, juga ruang ngaji, untuk ngebina mu'alaf juga. Jadi kita mau pasang hebel, ini nanti juga mau dibongkar lagi, sementara jangan dibongkar dulu. Terus, jadi ini 3 kali 3 ditambah ruangan sana tuh nanti dijadikan satu. Kenapa? Karena di sini rencana emang mau dipusatkan untuk dijadikan pembinaan mu'alaf. Kenapa harus jadi tempat pembinaan mu'alaf? Jadi gini loh, rata-rata mu'alaf itu hanya cuma disyahadatkan, kemudian dibiarkan gitu. Atau disyahadatkan, disunat, terus dibiarkan kok yang laki-laki. Untuk ikhwannya, laki-lakinya ya, bukan wanita. Kadang cuman disunatkan, disyahadatkan sunat, terus kemudian dikawinkan. Sudah selesai gitu aja, dibiarkan. Ada yang berpikir kalau mereka memang syahadat, emang benar-benar dari hati, mereka akan cari ilmu sendiri. Oh nggak begitu bro, nggak begitu gitu loh. Jadi yang namanya mu'alaf itu perlu dibina. Mu'alaf itu perlu dibina. Jadi miris sekali ketika saya di lapangan itu ketemu dengan teman-teman mu'alaf itu 5 tahun, 7 tahun mu'alaf itu belum bisa ngaji gitu. Masih alif-alifan, kadang alif-alifannya juga nggak hafal gitu alif-alifan. Jadi memang fenomena yang ada di luaran itu, mu'alaf itu kadang ditelantarkan. Dalam arti telantar kenapa? Kenapa saya bilang telantar? Karena sebenarnya kewajiban kita sebagai umat Islam itu untuk mendidik mereka. Kalau menjadi ulama mungkin jauh lah buat kita ya. Jadi ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi para nabi, ilmunya juga dakwanya. Tetapi kalau jadi dai warasatul anbiya, kita menjadi dai yang mendakwakan, mewariskan dakwahnya Rasulullah, insya Allah itu gampang gitu loh. Insya Allah bisa gitu. Ngajarin alif, ba, ta, atau membimbing mu'alaf, ngajarin sholat. Yang awal-awal aja, oh saya cuma mau ngajarin sholat saja setiap mu'alaf, itu sudah jadi dai kayak gitu. Udah jadi guru kayak gitu. Nah, setiap pembinaan itu pasti butuh tempat. Setiap kita mau membina sesuatu perlu tempat. Dan mu'alaf pun akan mencari tempat. Seperti saat saya dulu syahadat, saya masih sembunyi-sembunyi, saya mau kemana belajar gitu. Yang bisa-bisa melindungi saya, yang bisa merahasiakan keislaman saya, tapi saya bisa belajar. Nah, kalau sekarang berangkat dari situ, saya berniat, semoga nih, Tionghoa Muslim Inspiration ini menjadi tempat buat para mu'alaf untuk belajar. Sebenarnya Tionghoa Muslim Inspiration ini sudah mendirikan Sekolah Mu'alaf Indonesia atau SMI, yang angkatan pertamanya itu sudah berkisar 4 tahunan lebih ya. Dan bulan kemarin kita baru launching SMI prioritas. Jadi SMI angkatan kedua dan tetap ada kurikulumnya dan kita tingkatkan lagi. Di Semarang sendiri SMI itu sudah per bulan kurang lebih habis 7, 8 atau 10 juta. Dan tiap 3 atau 4 bulan sekali kita adakan tablik akbar mu'alaf. Kadang saya ngisi, kadang habaib, kadang ustadz-ustadz yang lain. Kita juga merekrut beberapa ustadz untuk bergabung di sana. Jadi memang memang ya lagunya Dea Ananda itu merdu gitu kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain. Nggak cuma di dakwah saja. Ya pasti ya dana ya dana ya dana dana kayak gitu. Makanya kenapa kita dirikan di sini dan jadikan satu tempat supaya orang itu bisa datang ke sini, yang mau belajar bisa datang, yang istilah katanya oh saya kelebihan dana nih mau ikut membina mualaf supaya berguna harta saya, bisa datang juga ke sini kayak gitu. Insya Allah. Nah di sini insya Allah nanti akan kita bangun seadanya ya, sederhana, termasuk kusennya juga tuh cuman kayu dihalusin kemudian dibentuk, nanti akan dipasang di sini pintunya di sini. Terus di sini, nah kita pintunya juga mau pakai pintu bekas insya Allah karena dananya terbatas. Ini juga saya dulu yang ngebangun semampunya saya, mungkin sampai saya pakai bangku kali ya. Setelah itu mungkin saya udah nggak bisa, termasuk bongkar ini lagi mungkin nggak bisa. Karena saya memang takut ketinggian dan tidak bisa nukangin di atas. Kalau di bawah masih bisa lah, itu saya masang sendiri. Bulan kemarin kita pasang tembok double supaya nggak rubuh kalau disenderin dari sana. Di sana kan ada furniture. Terus ini got-got kita rapikan sampai sana tuh. Nah itu bulan kemarin. Nah bulan ini kita mulai lanjut lagi insya Allah kayak gitu. Nanti kita setelah rapi ini ada pintu ditutup, kita jebol itu. Jadi nanti ruangannya lumayan, ada sekitar 3 kali 6, terus ada lorong 1,5 kali 2. Jadi nanti bisa ngebina mualaf di sini. Atau kebetulan
saya juga ngerangkul komunitas ini ya, komunitas remaja ya, yang mereka baru kenal Islam, belajar Islam lagi dan semangat. Di sini saya ajarin memanah juga berkuda. Jadi mereka itu ustazahnya minta gitu, ada nggak sih satu ruangan nanti biar kajian dulu, baru mereka memanah dan berkuda kayak gitu. Nah untuk memanah sendiri saya berada di bawah Puspati, nanti yang berkualitas atau berbakat kita akan salurkan ke Puspati, nanti kita ikutkan lomba insya Allah. Jadi insya Allah resmi ya, karena memanah itu senjata tajam berbatas, artinya boleh digunakan tetapi oleh orang-orang yang ada dalam komunitas kayak gitu. Terus juga di sini sebenarnya sudah lama saya itu ngerangkul remaja-remaja juga yang mereka biasa hidup di andong, biasa hidup di kuda kayak gitu. Saya ajak ke sini dengan syarat mereka juga harus sholat kayak gitu. Makanya ada andong. Nah, ada tiga. Ada tiga. Jadi mereka di sini ngerawat kuda, ngandong juga, kadang nunggang kayak gitu. Jadi dibawa kudanya itu untuk cari uang. Biasa tiketnya itu naik itu 5.000 gitu satu orang. Nah itu dapatnya mereka ditabung. Nanti saya ajarin nabung juga. Saya ajarin untuk bisa berbagi dengan orang tua. Alhamdulillah mereka kini bisa berbagi dengan orang tua, walau seminggu sekali nggak seberapa gitu. Dan di sini mandiri saya ajarin merawat kuda, semua kebersihannya semua. Ya awal-awal mereka kaget. Kenapa? Biasanya kan bebas, terus nggak sholat. Nah di sini nih harus sholat. Makanya kemarin saya sempat galang sarung ya, galang sarung saya cuma minta 4, ternyata datang 12. Jadi sudah satu orang berarti dapatnya 3 kayak gitu. Nah di sini kenapa saya rekrut juga remaja-remaja yang di Andong. Nah mereka mau ke sini. Nah tujuan saya ketika mereka nanti dibutuhkan, ketika saya membina mualaf, ada mualaf yang belajar kuda juga, memanah juga. Nah mereka bisa bantuin saya kayak gitu. Kan nggak selamanya saya bisa di sini kan, bisa jadi saya lagi dakwah atau lagi kerja atau cari duit kan, saya juga harus membiayai keluarga kayak gitu. Jadi kalau mereka waktunya klop dengan saya, ya anak buah saya bisa bantuin, nah, remaja-remaja itu bisa bantuin. Alhamdulillah mereka mahir sih. Tiap malam saya ajarin di sini di pedok yang terbatas nih. Terbatas nih pedoknya. Tuh, terbatas. Nah, ada rumah saya juga tuh. Tuh usaha saya tuh. Tuh di situ tuh. Servis komputer saya. Jadi saya servis komputer, jual beli rongsoknya juga kayak gitu. Jadi dulu berangkat dari ketika saya masih masih pertama syahadat, saya itu nyari tempat gitu yang bisa ngedidik saya kemana ini, yang juga nggak sampai bocor kalau saya itu muslim. Waktu itu kan saya sembunyi-sembunyi ya muslimnya ya, awal-awal syahadat itu kayaknya susah, adanya cuma PT ada di kota kayak gitu. Nah ini rencana harapan kami, tempat ini akan jadi center kemana mualaf akan bersyahadat, calon mualaf akan bersyahadat, mereka akan belajar ngaji, fikih dan segala macamnya gitu. Nah insya Allah nanti saya akan juga minta bantuan ustazah saya gitu, atau guru saya juga nanti untuk ngajar ketika sudah besar. Nah juga nantinya buat mereka-mereka yang selama ini mungkin kelebihan rezeki ya, longgar rezekinya kayak gitu. Oh saya mau kemana nih? Saya pengen pengen juga berguna untuk mualaf. Nah nanti bisa cari ke sini di Tionghoa Muslim Inspiration. Nah jadi ya berkeringet-keringetan lah. Ini sudah mulai basah. Biasanya saya ganti baju 2-3 kali kalau ngerapiin, karena saya memang agak berair. Jadi badannya agak berair walaupun rada singset, agak gendut dikit. Jadi cepat berkeringat. Ya sementara saya kerjakan sendiri, kenapa? Karena terbatasnya dana. Biasanya kalau tukang itu nggak mau kalau cuma kerja sehari 2 hari gitu. Jadi mau nggak mau lah kita kerjain sendiri kayak gitu. Soalnya nanti pintu juga pakai pintu bekas, terus kusen seadanya kayak gini aja, kayu dirapiin, menghemat biaya. Yang penting jadi dulu kayak gitu. Insyaallah. Baik teman-teman yang kalian mau gabung dengan dakwah mualaf, silahkan ke sini ke Poris lah ya, Satrio Stable, ketik aja Satrio Stable gitu. Nanti kita ketemu di sini insya Allah, janjian. Nanti nomor telepon saya bisa call dulu ya, 083874702353. Nanti call saya dulu, insya Allah kita bisa kumpul sini, kita bisa saling bergandengan tangan bahu membahu untuk membina mualaf, untuk berdakwah kayak gitu. Nah di sini juga saya miara embek. Nah, kenapa miara embek? Ini untuk pendidikan ke anak-anak saya gitu. Jadi
kita tahu bersama Rasulullah itu seorang gembala gitu. Jadi beliau itu penggembala yang handal kayak gitu. Makanya kenapa anak-anak saya belikan embek supaya mereka bisa menggembala. Ya salah satu sunnah apa hal yang dilakukan Rasulullah kayak gitu. Hal-hal yang dilakukan Rasulullah dari kecil sampai beliau wafat itu sebisa mungkin kita tiru kayak gitu. Ya, insya Allah saya tiru buat pendidikan anak-anak nantinya. Oh ya, yang mau kurban bareng mualaf, monggo silahkan hubungin saya, nanti kita bisa kurban bareng mualaf. Saya biasanya kurban untuk area Jabodetabek. Tahun kemarin biasanya ada sapi ya, sapi 1 atau 2 kayak gitu. Kadang kita juga ada kolektifan. Jadi silahkan yang mau kurban bareng atau areanya di Jabodetabek, oh kok saya ada sapi 1 atau embek 1, ayo kok dipotongnya di mana? Di Jakarta Barat, coba nanti. Kita akan dipotong di Jakarta Barat nanti. Karena saya juga ikut kolektifan sapi di sana. So, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.